Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabar adik-adik mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto yang saya banggakan? Sudah siap untuk proses pembelajaran pada hari ini? Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai praktek mandiri perawat beserta peluang-peluang yang bisa kita kembangkan. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu praktek mandiri perawat? Nah, asal adik-adik tahu, perawat memiliki wewenang loh untuk membuka praktek sendiri atau yang disebut juga dengan praktek mandiri keperawatan sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan. Akan tetapi, praktek mandiri perawat saat ini masih mengalami banyak kendala, baik pada motivasi individu itu sendiri maupun aspek keprofesian serta tatanan kebijakan maupun pada pelaksanaannya ketika praktek di lapangan. Harapan saya setelah adik melihat tayangan ini, adik-adik mahasiswa mempunyai paradigma baru dalam memandang profesi yang kita cintai ini. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu ya, apa yang disebut atau siapakah yang disebut dengan perawat itu. Selama ini perawat pasti identik dengan seseorang yang berbaju putih. Akan tetapi adik-adik juga pernah tentunya menjumpai ketika kita berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, ada orang yang membawa anak kecil, kemudian memakai baju putih, ada cap di atas kepalanya. Apakah itu bisa disebut juga sebagai perawat? Mungkin bisa jadi, tetapi berdasarkan Kemenkes nomor 1239 tahun 2001 yang disebut sebagai perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, meskipun orang-orang tersebut menjaga atau merawat, mengasuh bayi atau para lanjut usia, akan tetapi tidak bisa disebut sebagai perawat apabila mereka tidak menempuh pendidikan tinggi keperawatan. Secara umum, kita sudah mengetahui apa itu perawat. Akan tetapi, perlu adik-adik ketahui juga kalau perawat itu dibedakan menjadi perawat vokasional dan perawat profesional. Yang dimaksud dengan perawat vokasional adalah perawat yang mempunyai latar belakang pendidikan D3 keperawatan. Kewenangan mereka adalah melakukan praktek keperawatan di bawah supervisi langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh perawat profesional. Gelar untuk perawat vokasional adalah ahli madya keperawatan. Kemudian ada perawat profesional. Perawat profesional adalah perawat yang telah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan serta telah lulus uji kompetensi perawat profesional. Perawat profesional bekerja secara otonom dan melakukan kolaborasi dengan yang lain. Gelar yang diperoleh oleh perawat profesional adalah nurse. Selain nurse, ada juga perawat profesional spesialis, adalah perawat yang telah menempuh pendidikan spesialis dan mempunyai kewenangan spesialis atau kewenangan yang diperluas dan telah lulus dalam uji kompetensi perawat profesional spesialis. Gelar untuk perawat profesional spesialis adalah nurse spesialis.
Sedangkan yang dimaksud dengan keperawatan adalah suatu proses kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Kemudian yang dimaksud dengan praktek keperawatan adalah suatu tindakan mandiri seorang perawat profesional melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif baik dengan klien maupun tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam melakukan praktek keperawatan, seorang perawat memberikan asuhan keperawatan kepada kliennya. Yang dimaksud dengan asuhan keperawatan adalah sebuah rangkaian interaksi antara perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya sendiri. Siapakah klien dalam suatu proses asuhan keperawatan itu? Klien dalam konteks asuhan keperawatan adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Seorang perawat profesional mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek mandiri perawat. Sebenarnya, kewenangan tentang praktek mandiri perawat ini sudah sejak lama diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, diawali dari Permenkes tahun 2010 yang kemudian diperbarui dalam Permenkes 17 tahun 2013 yang mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Kewenangan perawat untuk melakukan praktek mandiri semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Akan tetapi, sangat disayangkan saat ini masih sedikit sekali perawat yang menangkap peluang untuk mendirikan praktek mandiri perawat. Padahal melalui praktek mandiri perawat ini, perawat lebih memiliki kesempatan untuk dapat menunjukkan sisi profesionalismenya di masyarakat, yang tentu saja harus sesuai dengan standar etik dan standar profesi. Di sisi lain, praktek mandiri perawat merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan perawat. Lingkup area dari praktek mandiri keperawatan antara lain pelayanan asuhan keperawatan, pengembangan, pengkajian, dan pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan konsultasi, serta pemberi informasi kesehatan. Apakah perawat boleh memberikan obat? Apakah perawat boleh melakukan tindakan life-saving? Dan apakah perawat mempunyai wewenang untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ataupun ke dokter spesialis? Jawabannya tentu saja boleh, karena dalam memberikan asuhan keperawatan, seorang perawat yang melakukan praktek mandiri mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Dalam upaya pelayanan kesehatan perorangan, perawat memiliki wewenang
untuk melakukan proses keperawatan secara holistik terhadap klien, serta memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya. Kemudian melakukan rujukan, memberikan konsultasi keperawatan, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, serta melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep dokter atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian, dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat, perawat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengkajian pada kesehatan masyarakat, kemudian menetapkan permasalahan yang ada di masyarakat, membantu menemukan kasus, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan keperawatan komplementer dan alternatif, misalkan seperti hipnoterapi, bekam, akupuntur, perawatan luka, dan lain-lain, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan dan konseling. Lalu, apakah semua perawat bisa melakukan praktek mandiri? Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 diatur bahwa perawat yang dapat melakukan praktek mandiri adalah perawat profesional. Perawat profesional berarti seorang nurse atau nurse spesialis. Untuk dapat mendirikan praktek mandiri keperawatan, perawat profesional tersebut wajib memiliki aspek legal yang berupa STR dan SIPP. STR, Surat Tanda Registrasi, merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi. Setiap perawat wajib memiliki STR. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan STR tersebut? Persyaratannya antara lain, nomor 1, ijazah. Tentu saja ijazah diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan formal. Selanjutnya ada sertifikat kompetensi. Sertifikat ini diperoleh setelah perawat melalui ujian kompetensi dan dinyatakan lulus uji kompetensi. Persyaratan berikutnya adalah surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Kemudian pernyataan ucap janji dan pernyataan mematuhi etika profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. STR ini berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali. Selain STR, agar dapat melakukan praktik keperawatan, seorang perawat wajib memiliki SIPP atau Surat Izin Praktek Perawat. SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah dalam kota atau kabupaten kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan. Biasanya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Adapun persyaratan untuk membuat SIPP antara lain fotokopi ijazah dan STR, kemudian ada surat keterangan sehat, ada rekomendasi dari organisasi profesi, dalam hal ini adalah PPNI, kemudian ada
surat pernyataan memiliki tempat praktek ataupun keterangan sebagai pimpinan fasilitas layanan kesehatan. Pas foto juga kita sertakan, dan yang tidak kalah penting adalah SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian SIPP ini, satu SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktek, dan seorang perawat mempunyai ketentuan batasan maksimal 2 tempat praktek. Jadi, seorang perawat boleh memiliki 2 SIPP. Misalnya saya mempunyai 2 SIPP. Satu SIPP di instansi tempat bekerja saya. Kemudian satu SIPP lagi di tempat praktek mandiri saya. Dan perawat yang sudah memperoleh SIPP wajib untuk memasang papan nama. Ini contoh salah satu papan nama perawat yang sudah mempunyai SIPP. Ada nama, kemudian nomor SIPP, dan juga jenis layanan yang kita tawarkan. Papan nama tersebut juga sekaligus sebagai bukti legalitas dan profesionalitas kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. SIPP dinyatakan tidak berlaku apabila tempat praktik sudah tidak sesuai lagi dengan SIPP. Kemudian masa berlaku SIPP telah habis dan tidak diperpanjang. Biasanya masa berlaku SIPP hampir bersamaan dengan masa berlaku STR. Kemudian perizinan dicabut oleh pejabat yang berwenang dan perawat tersebut dinyatakan meninggal dunia. Maka SIPP-nya juga tidak berlaku lagi. Praktek mandiri perawat sebenarnya adalah suatu kesempatan dan peluang bagi perawat untuk menjalankan profesionalisme sesuai dengan kewenangannya. Apalagi fenomena yang muncul saat ini adalah kesejahteraan perawat sangat berbanding terbalik dengan beban kerja perawat. Mengharapkan pemerintah untuk melihat hal tersebut rasanya sangat tidak mungkin, mengingat perawat masih belum memiliki bargaining position di mata pemerintah. Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan perawat tanpa menggantungkan gaji dari pemerintah adalah dengan menjadi nursepreneur atau perawat pengusaha. Nursepreneur. Istilah nursepreneur ini mulai populer beberapa tahun belakangan. Bahkan beberapa perguruan tinggi keperawatan memasukkan kewirausahaan sebagai salah satu mata kuliah dengan tujuan untuk membentuk seorang calon perawat yang mandiri. Nursepreneur menggambarkan seseorang yang berprofesi sebagai perawat, tetapi sekaligus juga menjadi pengusaha yang menjalankan usahanya sendiri atau dengan beberapa teman dalam bisnis yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Seorang perawat yang menjadi nursepreneur harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kesehatan melalui introduksi produk-produk yang baru, serta harus memiliki semangat wirausaha serta berani untuk keluar dari zona nyaman dan berani untuk mengambil resiko. Konsep nursepreneur dikembangkan berdasarkan dua prinsip utama, yaitu prinsip-prinsip entrepreneur dan prinsip-prinsip dalam keperawatan.
Berawal dari dua prinsip tersebut, kemudian dipadukan dengan aspek legalitas yang berupa perizinan dan birokrasi, serta aspek ekonomi yang meliputi permintaan pasar, kondisi sektor publik, dan kombinasi keduanya. Untuk menjadi seorang perawat pengusaha, pada dasarnya perawat bebas memilih jenis usaha apapun yang akan dijalankan. Akan tetapi, sebagai seorang perawat, tentunya akan melihat peluang usaha tidak hanya dari sisi profit semata, melainkan juga dari sisi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, serta tetap mengintegrasikan nilai-nilai keperawatan yang sudah dipelajari. Banyak sekali peluang bisnis di bidang keperawatan yang bisa kita gali. Misalnya, terapi komplementer, perawatan luka, kemudian kita menjadi sebuah event organizer untuk membuat seminar atau workshop di bidang keperawatan. Kemudian sebagai contohnya adalah bisnis atau usaha yang saya kembangkan, yang saya beri nama Gria Farah Wound Care. Usaha saya ada di bidang perawatan luka. Selain itu, saya juga mengembangkan home care, baik untuk perawatan luka maupun home care pada pasien-pasien lanjut usia atau pasien-pasien yang berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kenapa saya memilih perawatan luka sebagai peluang bisnis? Karena saya melihat saat ini banyak kasus penyakit yang memerlukan perawatan luka, baik luka kecil maupun luka kronis, dan masyarakat masih kesulitan untuk menemukan fasilitas layanan kesehatan yang menyediakan layanan perawatan luka yang kompeten, serta mampu meminimalkan resiko amputasi dan kecacatan yang ditimbulkan dari luka tersebut. Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat ini, maka saya menangkap peluang usaha untuk mendirikan klinik perawatan luka. Untuk memulai membuat klinik perawatan luka, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Modal utama kita adalah passion. Ketika kita menyukai apa yang kita lakukan, maka hal itu tentu akan lebih mempermudah bagi kita untuk menjalankan usaha. Misalkan kita akan membuka klinik perawatan luka, tetapi kita tidak suka untuk merawat luka. Kita juga tidak mau belajar update ilmu terbaru tentang perawatan luka. Tentu saja kita tidak akan optimal dalam memberikan pelayanan dan usaha kita bisa dipastikan akan stagnan, tidak mampu berkembang. Begitu juga dengan semangat. Semangat harus selalu kita jaga. Semangat wirausaha, berani keluar dari zona nyaman, berani menentukan pilihan dan pantang menyerah adalah modal utama untuk memulai sebuah usaha. Selanjutnya, kita juga harus mempunyai keterampilan yang cukup dalam perawatan luka. Kita selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perawatan luka. Dan tentu saja ketika kita mempunyai sertifikat perawatan luka, maka konsumen juga akan yakin dan melihat kita kompeten dalam memberikan pelayanan. Hal yang perlu kita siapkan lagi adalah tempat. Tempat hendaknya sesuai dengan standar tempat yang dipersyaratkan. Paling tidak harus ada wastafel, kamar mandi, kemudian ada juga tempat penampungan limbah yang berbeda dengan
penampungan limbah rumah tangga. Untuk tempat, perizinan tempat, dan pengelolaan limbah, kita biasanya harus mendapatkan SPPL terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, kita juga perlu menyiapkan bahan dan alat untuk perawatan luka. Misalkan ada pinset, korentang, bak instrumen, kemudian macam-macam dressing yang perlu kita persiapkan, baik primary dressing maupun secondary dressing. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sterilisator yang akan kita pergunakan untuk mensteril alat-alat yang kita butuhkan dan kita gunakan dalam perawatan luka. Setelah ada tempat, ada bahan alat, lalu kita mengurus perizinan. Perizinannya berupa STR, SIPP, dan SPPL. Setelah semuanya lengkap, kita juga harus jeli untuk melihat segmen pasar dari usaha kita. Segmen pasar ini berkaitan dengan nantinya tarif yang akan kita patok sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa yang kita berikan. Berikut ini contoh tarif pelayanan yang ada di klinik Griafara. Untuk perawatan luka bersih, tarifnya adalah 50.000, kemudian luka kotor 75.000. Ada juga bentuk layanan lain seperti senam kaki diabetes, perawatan kaki diabetes, dan perawatan kuku diabetes. Kemudian tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang dipergunakan selama proses perawatan luka. Ditambah lagi ketika klien menghendaki layanan home care, maka biaya tersebut ditambahkan biaya transportasi, misalnya seperti yang diterapkan di klinik saya, untuk tambahan biaya transportasi sebanyak 10.000 per 20 km. Untuk alur pelayanannya, klien bisa datang langsung ke klinik Griafara atau membuat janji terlebih dahulu melalui telepon, WA ataupun SMS. Kemudian klien menandatangani inform konsen. Setelah inform konsen ditandatangani, baru kita melakukan asuhan keperawatan, memberikan perawatan luka kepada klien tersebut. Setelah perawatan luka selesai atau tindakan perawatan luka selesai, maka klien berkewajiban untuk menyelesaikan biaya administrasi. Biaya administrasi juga sebaiknya dijelaskan di dalam inform konsen. Jadi tidak hanya persetujuan untuk melakukan tindakan perawatan, tetapi biaya, kemudian komplikasi yang mungkin muncul juga kita jelaskan di dalam inform konsen. Kita juga bisa mengembangkan bentuk layanan lainnya di luar pelayanan perawatan luka. Misalnya, untuk penderita diabetes, kita menyediakan juga layanan untuk perawatan kaki diabetes. Kemudian memotong kuku pada penderita diabetes. Ada senam diabetes, edukasi dan konsultasi terkait penata laksanaan diabetes. Dan juga kita bisa mengembangkan layanan home care yang tidak hanya home care untuk perawatan luka, tetapi juga home care untuk pasien-pasien dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya memberikan makanan via NGT, memasang DC, atau membantu memandikan pasien pada pasien-pasien lanjut usia ataupun pasien-pasien yang mempunyai atau menderita stroke.
Ketika kita selesai melakukan perawatan luka, tentu kita juga menghasilkan sampah. Sampah-sampah itu sebaiknya dibedakan menjadi sampah non-infeksius dan sampah infeksius. Untuk sampah non-infeksius, hendaknya ditempatkan pada tempat sampah dengan kantong plastik berwarna hitam. Sampah non-infeksius berupa kertas, plastik yang merupakan pembungkus dari dressing yang kita gunakan. Kemudian untuk sampah infeksius, hendaknya ditempatkan pada tempat sampah dengan plastik yang berwarna kuning. Sampah infeksius berupa kasa, dressing yang terdapat eksudat maupun darah dari proses perawatan luka. Kemudian, alat-alat yang kita pergunakan untuk melakukan perawatan luka hendaknya juga dicuci dan sebelumnya direndam dengan klorin. Limbah yang dihasilkan dari pencucian alat tersebut sebaiknya ditampung di dalam saluran penampungan yang berbeda dengan saluran penampungan limbah rumah tangga. Untuk membuat usaha kita semakin berkembang, tentu saja kita harus menggunakan strategi marketing yang tepat. Strategi marketing yang kita pergunakan biasanya berupa online maupun offline. Untuk marketing secara online, biasanya kita memanfaatkan penggunaan sosial media yang ada saat ini. Bisa melalui Facebook, Instagram, Google Business, maupun sosial media lainnya. Kemudian untuk marketing dengan cara offline, kita bisa memanfaatkan media yang berupa kartu nama, leaflet, brosur, maupun banner. Di dalam operasionalnya, terkadang kita memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan perlu digarisbawahi di sini, kita jangan pernah melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan dari profesi kita. Misalkan pasien kita memerlukan tindakan cervical debris demam, ya lebih baik kita rujuk pasien tersebut kepada dokter spesialis bedah yang lebih berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk melakukan cervical debris demam. Begitu juga dengan pasien-pasien yang memerlukan asuhan gizi, kita hendaknya berkolaborasi dengan nutrisionis untuk penatalaksanaan gizi yang tepat pada pasien tersebut, sehingga akan lebih mendukung percepatan penyembuhan pada pasien yang kita rawat. Misal pasien DM dengan kadar gula darah yang selalu tinggi, padahal kita sudah memberikan novorapid sesuai dengan dosis terapi yang diberikan oleh dokter, tetapi kok kadar gulanya selalu tinggi, tidak turun-turun. Maka daripada pasien tersebut juga kesulitan dalam mengatur menu, ada baiknya kita juga kolaborasi dengan nutrisionis untuk membantu pasien tersebut menentukan menu yang tepat sehingga dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Kemudian misalkan pada kasus-kasus luka bakar yang beresiko akan menimbulkan kecacatan permanen dan kontraktur, maka hendaknya kita berkolaborasi dengan fisioterapis untuk membantu pasien tersebut sehingga bisa meminimalkan kontraktur pada pasien-pasien yang beresiko untuk timbul kecacatan. Nah, ini salah satu contoh dari media promosi dari Gria Farah ya. Ini berupa banner yang kita pasang agar orang lebih mengenal apa itu Gria Farah. Baiklah,
Demikian tadi sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluang praktek mandiri keperawatan yang bisa kita jadikan sebagai peluang bisnis sekaligus sebagai bentuk nyata pengabdian kita terhadap masyarakat. Adik-adik, pesan saya, jangan pernah terjebak pada stigma bahwa perawat itu harus selalu bekerja di rumah sakit ataupun di fasilitas layanan kesehatan lainnya. Selama kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi diri kita sendiri atau bahkan bagi orang lain, kenapa kita tidak mencoba? Jadi siapkan bekal yang cukup, baik itu keterampilan maupun pengetahuan, siapkan mental adik-adik, siapkan motivasi yang kuat, karena dengan motivasi yang kuat dan keinginan untuk berubah, maka praktek mandiri perawat bisa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perawat. Masa depan adik-adik ada di tangan adik-adik sendiri, ada di pemikiran adik-adik sendiri. Baik, salam sukses. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.